Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazia Agustina, NIM 2431690120. Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Ulangan tengah semester Filsafat dari Bapak Dr. Haji N.S. Sudahar M.Kep. Pertanyaan yang pertama, apa itu filsafat? Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam berfilsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, pengetahuan, keberadaan, dan pemikiran manusia secara mendalam. Filsafat bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa itu kebenaran, apa itu tujuan hidup, dan bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Melalui filsafat, manusia diajak untuk berpikir kritis dan merenungi berbagai hal di luar hal-hal praktis sehingga bisa memahami makna dari segala sesuatu secara lebih luas dan mendalam. Pengalaman pribadi saya saat berfilsafat adalah ketika saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa kita hidup atau apa tujuan hidup saya. Pertanyaan yang kedua, dalam filsafat ada ontologi, aksiologi, epistemologi. Jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan pribadi. Ontologi membahas tentang apa yang ada atau realitas. Penjelasannya, ontologi mencoba memahami apa yang benar-benar ada di dunia ini. Misalnya, apa saja hal-hal yang nyata yang bisa kita lihat, sentuh, dan atau rasakan. Contohnya, satu, mengenali pilihan makanan. Mengetahui jenis makanan yang tersedia seperti makanan cepat saji, makanan sehat, atau jajanan kaki lima. Yang kedua, memahami sumbernya. Mengetahui asal bahan makanan, apakah dari restoran, pasar swalayan, atau penjual lokal. Menyadari kualitas, memastikan makanan itu segar, asli, atau aman untuk dimakan. Epistemologi membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan atau bagaimana saya tahu sesuatu. Contohnya, pengalaman saya memilih tempat makan yang sudah kita kenali aman dan enak. Yang kedua, mengamati kebersihan, melihat langsung kebersihan tempat makan atau cara penyajiannya sebelum memutuskan membeli. Aksiologi membahas tentang nilai atau manfaat, biasanya terkait tentang estetika atau etika. Penjelasannya, aksiologi berfokus pada nilai atau kegunaan sesuatu, baik itu nilai moral, kebaikan, atau manfaat praktis. Contohnya, nilai kesehatan, memilih makanan bergizi di tempat yang bersih untuk menjaga kesehatan. Yang dua, nilai ekonomis, memilih tempat makan yang harganya sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, nilai lingkungan, memilih tempat makan yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda ke depan? Berikut penjelasan saya. Administrasi rumah sakit adalah kegiatan pengolahan dan pengaturan semua hal yang diperlukan agar rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Tugasnya mencakup mengatur layanan medis, mengelola sumber daya seperti obat-obatan dan alat kesehatan, mengatur keuangan dan mengurus catatan pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan rumah sakit bisa memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan efisien kepada masyarakat. Harapan saya ke depan, dalam administrasi rumah sakit, saya akan bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan yang lain untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan data dan keuangan, serta mempelajari teknologi terbaru yang bisa mempercepat proses administrasi. Dengan begitu, saya bisa berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan pasien, membuat proses rumah sakit menjadi lebih efisien, dan menjaga standar mutu kesehatan yang tinggi. Soal yang keempat, apa itu kebenaran? Bagaimana cara cari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, metafisika pada kehidupan Anda. Kebenaran adalah sesuatu yang dianggap benar atau sesuai dengan kenyataan. Dalam hidup, kita sering mencari kebenaran untuk memahami apa yang betul-betul terjadi atau apa yang terbaik untuk dilakukan. Kebenaran bisa dicari dari berbagai sudut pandang seperti logika, etika, estetika, politik, dan metafisika, yang masing-masing memberi cara berbeda untuk menilai sesuatu. Berikut ini cara cari kebenaran melalui masing-masing sudut pandang dalam kehidupan sehari-hari. Logika, cara berpikir yang teratur dan masuk akal. Contoh dalam kehidupan saat belajar, saya memeriksa argumen dalam buku atau artikel, mencari bukti yang mendukung pernyataan atau teori yang diajukan. Yang kedua, etika, mencari kebenaran melalui baik buruk atau benar salah. Contoh dalam kehidupan, ketika saya mempertimbangkan untuk membantu seseorang yang membutuhkan, saya melihat apa tindakan tersebut baik atau tidak. Etika membantu saya menemukan kebenaran dalam keputusan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral.
Estetika melihat kebenaran dari sisi keindahan atau kesenangan dalam pengalaman. Contoh dalam kehidupan, saya memilih presentasi yang menarik secara visual untuk meningkatkan pemahaman. Politik, kebenaran dilihat dari apa yang bermanfaat bagi orang banyak atau masyarakat. Contoh dalam kehidupan, ketika saya berpartisipasi dalam pemilihan atau diskusi masyarakat, saya mencari kebenaran yang terbaik untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Metafisika mencari kebenaran yang lebih mendalam seperti alasan keberadaan atau makna hidup. Contoh dalam kehidupan saya, ketika saya merenung tentang tujuan hidup atau arti dari suatu pengalaman, saya menyentuh aspek metafisika. Pernyataan seperti mengapa kita ada atau apa makna dari hidup ini adalah cara untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Soal yang kelima, buatlah makalah yang berisi introduksi masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan Anda bersama keluarga dan masa depan Anda. Pendahuluan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam keluarga, kita belajar tentang nilai-nilai etika dan pandangan hidup yang nantinya membentuk kepribadian serta cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Dalam konteks ini, kehidupan antar anggota keluarga yang harmonis serta dukungan yang diberikan dari keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pencapaian masa depan yang lebih baik. Namun, hubungan keluarga juga seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang bisa mengancam keharmonisan dan stabilitas keluarga. Makalah ini akan menguraikan berbagai masalah yang sering dihadapkan dalam kehidupan keluarga, justifikasi terhadap masalah tersebut, kronologi perkembangan masalah, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan mendukung pencapaian masa depan. Introduksi masalah, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mulus. Berbagai masalah seperti kurangnya komunikasi, tekanan finansial, hingga perbedaan pandangan dapat menjadi sumber konflik yang mengganggu keharmonisan keluarga di era modern. Banyak keluarga juga harus menghadapi tantangan dari pengaruh teknologi dan media sosial yang mengakibatkan jarak emosional antar anggota keluarga. Pada akhirnya, semua ini berpotensi untuk mengganggu kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan individu, terutama anak-anak dalam keluarga tersebut. Masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini meliputi komunikasi yang kurang efektif, kurangnya komunikasi terbuka yang sehat antara anggota keluarga dapat menyebabkan salah paham, ketegangan, dan bahkan konflik. Yang kedua, tekanan finansial, kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dapat menjadi beban yang berat bagi kepala keluarga dan berpotensi memicu perselisihan. Masalah-masalah ini penting untuk diidentifikasi dan ditangani dengan serius karena kehidupan keluarga yang harmonis merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan emosional, psikologis, dan bahkan kesuksesan karir dan masa depan setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga yang berfungsi dengan baik dapat mendukung setiap anggotanya dalam menghadapi tantangan kehidupan di luar rumah. Oleh karena itu, solusi dari masalah-masalah ini akan berkontribusi tidak hanya pada kebahagiaan keluarga saat ini, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Kronologi masalah: 1. Awal munculnya masalah komunikasi. Pada tahap awal, komunikasi mungkin berlangsung normal, tetapi seiring berjalannya waktu dan kesibukan yang meningkat, intensitas komunikasi dapat berkurang dan hal ini perlahan menimbulkan salah paham atau jarak emosional antar anggota keluarga. Kedua, tekanan finansial, kebutuhan finansial yang terus meningkat seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-harinya bisa menambah beban. Apabila tidak dikelola dengan baik, tekanan ini dapat memicu stres yang berdampak pada hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, pengaruh teknologi. Penggunaan teknologi dan media sosial yang meningkat, terutama pada anak-anak dan remaja, dapat menciptakan jarak emosional, ketergantungan pada perangkat elektronik, membuat keluarga menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi langsung. Solusinya, untuk mengatasi masalah-masalah di atas, beberapa solusi dapat diimplementasikan, antara lain: 1. Meningkatkan komunikasi terbuka. Membiasakan komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota keluarga sangat penting untuk menciptakan kehangatan dan kepercayaan. Mengadakan waktu khusus untuk bicara bersama seperti saat makan malam atau liburan keluarga dapat meningkatkan kedekatan emosional. Yang kedua, perencanaan keuangan yang bijaksana. Mengelola keuangan keluarga dengan baik seperti membuat anggaran, menabung, dan merencanakan pengeluaran dapat membantu mengurangi tekanan finansial.
Membuat prioritas kebutuhan dan mengelola pengeluaran dengan bijak adalah langkah yang bijaksana untuk mengurangi beban. Yang ketiga, membatasi penggunaan teknologi, mengatur waktu penggunaan teknologi dengan menetapkan zona bebas teknologi, misalnya saat makan bersama atau sebelum tidur, akan mendorong interaksi yang lebih langsung di antara anggota keluarga. Yang keempat, membangun aktivitas bersama, mengadakan kegiatan atau aktivitas bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga seperti piknik, olahraga, atau kegiatan sosial bisa meningkatkan kualitas hubungan antara anggota keluarga dan menciptakan ketenangan yang positif. Kesimpulannya, hubungan yang harmonis dan solid dalam keluarga merupakan fondasi yang penting bagi kehidupan individu di masa depan. Melalui komunikasi yang baik, pengelolaan keuangan yang bijaksana, pengaturan penggunaan teknologi, dan waktu berkualitas bersama, setiap masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat diatasi dengan lebih baik. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif dan suportif untuk tumbuh dan berkembang, mencapai tujuan dan meraih masa depan yang lebih cerah. Itu dia jawaban dari ulangan tengah semester saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.